Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dewi Trias. Kali ini saya akan share resep risol mayo. Nah, dia tuh punya isian yang gurih dan lumer dari mayonya. Kulitnya juga lembut tapi nggak gampang robek. Yuk, nggak pakai lama, silahkan menonton hingga akhir. Apa saja bahan yang dibutuhkan dan apa saja tips dan trik agar menghasilkan risol yang lembut, lumer, kulitnya nggak gampang robek, serta nggak pakai drama pas digoreng mayonesnya pada keluar dari kulit. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah di sini ada 500 gram tepung terigu serbaguna atau saya pakai segitiga, lalu saya campur dengan 200 gram tepung cakra jadi biar kokoh. Lalu ini ada 75 gram tepung tapioka, fungsinya biar lebih elastis lagi. Lalu ada 2 butir telur, 30 ml minyak, ini juga biar elastis. Lalu ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1750 ml air. Lanjut ke cara pembuatannya, kita campur semua bahan kering tepung-tepungan itu jadi satu. Lalu masukkan minyak, telur, lalu kita aduk dan masukkan airnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau teman-teman ada food processor, nah teman-teman bisa ngaduknya itu di dalam food processor biar lebih cepat. Nah, ini saya contohkan cara ngaduknya yang manual saja. Pada prinsipnya masukkan airnya sedikit demi sedikit agar si tepungnya ini mudah larut. Nah, ini kita saring setelah airnya semua dimasukkan agar adonannya ini nggak bergerindil. Nah, lanjut setelah itu kita akan diamkan adonan, kita tutup dengan plastik wrap itu selama kurang lebih 1 jam agar glutennya itu terbentuk. Jadi adonannya biar lebih elastis. Lanjut kita olesin teflon dengan minyak sedikit aja, lalu masukkan 1 sendok sayur si adonannya. Lalu setelah dia bisa digoyang-goyang seperti ini, sudah nggak lengket, berarti tandanya sudah matang. Nah, ini teflon yang saya gunakan ukuran diameter 22 cm. Lanjut sampai selesai. Nah, ini teman-teman bisa melihat adonannya itu elastis, nggak gampang robek, nggak gampang patah. Tentunya ini setelah dingin ya, karena dia kalau panas pasti dia gampang robek. Lanjut ke bahan isiannya. Di sini ada 250 gram mayones, lalu ada 100 gram saus tomat dan 1 sendok makan saus cabai. Nah, ini merek yang saya gunakan. Untuk saus tomatnya saya pakai Del Monte, untuk mayonesnya saya pakai Maestro, dan untuk saus cabainya saya pakai Del Monte juga. Ini menurut saya rasanya udah pas, udah enak. Nah, langkah pertama kita campurkan si saus cabenya ini sama mayonesnya. Ini fungsinya biar dia rasa mayonesnya nggak enek ya, ada pedes-pedesnya dikit. Lalu sosisnya itu saya pakai sosis yang aroma asap, jadi ini nggak murni rasa sosis tapi ada aroma asap-asapnya. Harganya juga terjangkau, dan 5 butir telur. Lanjut kita potong sosis sesuai selera. Ini saya sosis 1 jadi 4 ya. Nanti sesuai selera teman-teman aja. Nah, untuk telurnya itu 1 biji ini jadi 10. Jadi setengah butir itu saya iris jadi 5. Nah, lanjut kita isi, kita taruh si sosis, lalu mayones kita tumpuk dengan telur dan saus tomat, lalu kita lipat seperti ini. Ini untuk panjangnya sekitar 8 cm ya teman-teman. Lalu kita gulung dan rapi tanpa dilem, jadi kulitnya itu lengket ya, ujungnya lengket, nggak perlu dilem juga, masih tetap bisa rapi. Nah, lanjut seperti ini, kita taruh si sosisnya jangan terlalu ke atas, jadi pas gulungnya itu biar bisa dilipat berkali-kali.
bisa dilipat 2 kali ya teman-teman. Nah seperti ini, jangan terlalu ke atas ya teman-teman, di bawah. Nah untuk mayonesnya itu jangan pelit atau 1 sendok teh agak munjung, karena ini profilnya tuh kan risol mayo, jadi mayonesnya tuh harus terasa ya. Kalau mayonesnya nggak terasa namanya juga bukan risol mayo. Nah kita lanjutkan sampai habis. Nah ini taruhnya nggak terlalu di atas, di bawah. Untuk saus tomatnya itu nggak perlu banyak-banyak, asal berasa aja, karena nanti rasanya bisa bersaing dengan si mayonesnya. Kita gulung tanpa dilem jika juga ada lengket ya. Nah, lanjut ke bahan olesnya. Ini ada 100 gram tepung terigu, saya pakai segitiga dicampur dengan 200 ml air. Nah ini kekentalannya udah pas. Lalu untuk tepung panirnya itu saya pakai 250 gram. Nah ini caranya seperti ini, dicelup. Lalu ke tepung panirnya jangan lupa sambil ditekan-tekan sedikit ya teman-teman, agar tepung panirnya itu lengket. Nah seperti ini, kita lanjutkan sampai selesai. Nah ini setelah selesai kita diamkan dulu dalam freezer selama kurang lebih 2 jam agar tepung panir itu tidak rontok saat digoreng. Nah ini proses gorengnya. Untuk tipsnya itu kita masukkan si risol mayonya nanti dapat 1 menit, kita balik dapat 1 menit lagi, angkat. Jadi total penggorengan si risol mayo ini nggak lebih dari 2 menit, karena kalau lebih dari 2 menit yang pertama rasa mayonya itu berkurang, jadinya nggak rasa mayo lagi. Yang kedua si mayonesnya itu bisa keluar dari si risol mayonya, jadi namanya juga bukan risol mayo karena rasa risol mayonya nggak seberapa berasa ya. Jangan lupa setelah kita goreng, kita bersihkan dulu minyak dari rontokan tepung panir, baru goreng untuk di sesi selanjutnya. Nah untuk meniriskannya, tiriskan dalam kondisi berdiri agar minyaknya itu nggak banyak yang nempel ya. Nah ini 1 nampan isinya 16 pieces. Untuk satu resep ini jadi sekitar 53 pieces risol mayo, jadi dapat 3 nampan plus ada lebihannya juga. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Ini bisa buat hantaran untuk pernikahan, lamaran, atau snack pengajian atau acara-acara yang selainnya.